Coba bayangin deh, ada seorang analis keuangan yang punya rekor sempurna buat nebak juara Piala Dunia. Bukan cuma sekali atau dua kali, tapi 3 kali berturut-turut. Ini cerita yang luar biasa soal gimana data, ekonomi, dan sepak bola bisa nyambung. 100%. Yap, 100%. Kalian nggak salah dengar kok. Itulah tingkat keberhasilan model prediksi yang satu ini. Sebuah rekor sempurna yang bikin semua pakar sepak bola pasti iri. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Dan yang paling bikin kaget, rekor sempurna ini bukan punya komentator olahraga atau mantan pemain, tapi milik seorang ekonom bernama Joachim Klemen. Orang yang kerjaannya tiap hari ngurusin pasar saham, bukan bursa transfer. Jadi ceritanya, prediksi ini tuh berawal dari tradisi iseng-iseng di Panmure Liberum, tempat Clement kerja. Awalnya cuma buat bercandaan, buat buktiin kalau ekonom juga bisa seru-seruan. Nggak disangka-sangka, malah jadi akurat banget. Oke, jadi seberapa sempurna sih rekornya? Turnamen mana aja yang berhasil ditebak dengan benar sama model ini? Nah, ini dia daftarnya. Di 2014 prediksinya benar, Jerman jadi juara. Lanjut ke 2018, giliran Prancis, benar lagi. Dan yang paling baru, 2022, Argentina. 3 dari 3, nggak pernah meleset. Jelas dong kita semua jadi penasaran. Siapa ya kira-kira buat 2026? Jadi, apa sih rahasianya? Apa rumus ajaib di balik semua ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng variabel-variabel yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama bola. Tapi kok ya bisa gitu? Nah, ini dia nih kuncinya. Model ini tuh cuek sama nama besar pemain. Malah yang dilihat itu faktor sosioekonomi dan iklim. Logikanya, PDB per kapita yang tinggi berarti negara bisa investasi di infrastruktur bola yang canggih. Populasi besar yang makin banyak pilihan talenta kan? Suhu rata-rata yang ideal katanya sekitar 14 derajat Celcius, bagus buat performa puncak atlet. Tentu aja, keuntungan jadi tuan rumah sama peringkat FIFA saat ini juga tetap dihitung. Tapi, nah ini yang paling jujur. Klemen sendiri ngaku model ini nggak 100% ilmiah. Data memang bisa menjelasin sekitar 55% keberhasilan. Sisanya, yang 45% lagi, itu murni keberuntungan. Namanya juga sepak bola kan? Penuh drama, dan kadang faktor hoki itu yang paling nentuin. Dan ini nih yang nunjukin selera humor di laporannya. Klemen bahkan udah nyiapin beberapa alasan kalau prediksinya meleset. Favorit saya? Saya nggak salah kok, saya cuma lagi nebak Piala Dunia yang lain. Jenius banget kan ngelesnya. Oke, sekarang kita coba pakai model ini buat Piala Dunia 2026. Kita mulai dari babak penyisihan grup yang sekarang formatnya baru, ada 48 tim. Jelas lebih rumit dan lebih banyak peluang buat kejutan. Model ini menghitung probabilitas setiap tim untuk bisa lolos. Contohnya nih, di grup F yang katanya grup neraka, Belanda dikasih peluang paling tinggi buat lolos, 73%. Sementara Swedia cuma 41%. Kelihatan kan betapa ketatnya persaingan dari awal. Kita ambil Swedia deh sebagai contoh kasus. Mereka kan lolosnya aja susah payah banget. Tapi di format baru yang 48 tim ini, tim peringkat 3 terbaik juga bisa maju. Dan coba tebak, model ini memprediksi Swedia bakal jadi salah satu tim yang beruntung itu. Dapat kesempatan kedua meskipun nggak jadi juara atau runner-up grup. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan, babak gugur. Disinilah faktor keberuntungan jadi makin besar, dan di sini juga model ini ngeluarin prediksi paling gilanya. Coba bayangin skenario ini di babak 32 besar. Brazil, salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola, berhadapan sama Jepang, tim kuda hitam yang perkembangannya pesat banget. Seperti yang dibilang di laporannya, dan kita semua juga tahu, Brazil itu ya, Brazil. Mereka selalu jadi favorit. Secara sejarah, mereka tim yang selalu diharapkan buat melaju jauh, bahkan jadi juara. Nah, saya tanya langsung ke kalian. Dengan rekam jejak yang sempurna, kira-kira siapa yang bakal dipilih model ini buat menang? Brasil yang perkasa atau Jepang yang pantang menyerah? Jawabannya, Jepang. Ya, beneran. Kalian gak salah dengar. Model ini memprediksi Jepang bakal bikin salah satu kejutan terbesar dalam sejarah dengan menyingkirkan Brazil. Kedengarannya gila, tapi seperti kata Clement sendiri, model yang model, dan saya percaya sama sistemnya. Nah, dengan Brasil yang udah tersingkir, jalan ke final jadi kebuka lebar banget. Yuk kita ikutin terus logika model ini sampai ke babak-babak akhir buat lihat siapa yang bakal bertarung memperebutkan piala. Dan inilah 4 tim yang diprediksi bakal masuk semifinal. Spanyol,
Prancis, Portugal, dan Inggris. Wah, semifinalnya jadi rasa Piala Eropa nih, isinya tim Eropa semua. Terus gimana ceritanya mereka bisa sampai sana? Menurut model, perjalanan kejutan Jepang bakal dihentikan sama Inggris. Sementara itu, Portugal bakal menyingkirkan juara bertahan Argentina. Di sisi lain, Spanyol akan mengalahkan Belgia dan Prancis menaklukkan Belanda. Ini bakal menciptakan dua laga semifinal raksasa, Inggris lawan Portugal dan Spanyol lawan Prancis. Dan disinilah kita ditinggalin sama teka-teki. Laporannya nggak ngasih tahu siapa juaranya, cuma bilang kalau pemenangnya bakal jadi juara yang tak terduga. Nah, dari 4 raksasa Eropa nih, Spanyol, Prancis, Portugal, atau Inggris, siapa yang paling nggak terduga? Apa itu Portugal yang belum pernah juara sama sekali? Atau Inggris yang udah puasa gelar lama banget? Modelnya udah ngasih jalan, tapi juaranya kita disuruh mikir sendiri. Kalau menurut kalian, siapa?